Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga kita dalam keadaan yang selalu sehat dan dalam kondisi yang selalu berbahagia. Oke, pagi hari ini kita akan saya akan mulai mendiskusikan materi kita pada pagi hari ini. Materi pertemuan yang ketiga kita yaitu terkait dengan reading text for Islamic Studies. Materi pada pagi hari ini kita akan mendiskusikan tentang vocabulary for effective reading. Ya, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di RPS, ada beberapa materi. Kita sebelum UTS ini kita selesaikan dulu beberapa materinya, teori-teoretikalnya. Setelah RPS nanti kita akan lebih banyak ke praktek. Maka pada kesempatan kali ini saya akan memulainya dengan menjelaskan tentang vocabulary for reading for effective reading. Ya, apa sih sebenarnya kenapa kita membutuhkan kemampuan untuk kemampuan untuk memahami vocabulary atau memahami kosakata di dalam membaca secara efektif? Karena bisa jadi dalam beberapa kasus ya, ketika kita sedang asik membaca buku, membaca artikel gitu kan, kemudian kita menemukan satu atau dua kata yang kita tidak pahami makna secara literalnya. Nah, maka kalau kita ingin membaca secara efektif, kalau kita dalam keadaan seperti itu kemudian kita bertanya kepada teman atau membuka kamus dan lain sebagainya, itu akan mengurangi efektivitas, karena kita akan konsentrasi kita akan berkurang. Karena ketika kita membaca itu kan kita akan fokus melihat satu teks, melihat satu paragraf, dan bayangan di kepala kita itu sudah tergambar. Nah, kalau kita kemudian stuck dalam satu vocabulary, satu kata, dan kemudian kita mencari di kamus atau bertanya ke orang atau dan lain sebagainya, itu kadangkala konsentrasi kita kemudian hilang. Ya, bisa jadi kita menemukan artinya di kamus, tapi kemudian struktur pemahaman yang sudah ada di kepala kita terkait dengan paragraf-paragraf sebelumnya itu akan hilang, karena fokus kita akan hilang. Nah, untuk menindaklanjuti itu agar kita tidak terjadi kehilangan fokus, maka tetap fokus di dalam membaca, tapi kemudian kita tidak usah terpengaruh dengan yang lain. Kita tidak usah terpengaruh dengan keinginan kita untuk membaca atau membuka kamus, tapi kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan ini, yaitu ada beberapa cara agar kita bisa tetap fokus meskipun kita tidak bisa mengetahui secara makna pasti dari sebuah kata. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, ini untuk effective reading ya. Tapi kalau untuk lebih mendalam, kalau kalian ingin menegaskan maknanya, maka kita harus membuka kamus gitu kan. Nah, itu. Tapi kalau kita ingin membaca secara cepat, memahaminya secara cepat, nah kita kan akan terbebani waktunya, hilang waktunya kalau kita sedang membuka kamus. Oke, apa yang bisa kita lakukan? Nanti kita akan praktek di PDF yang satunya. Oke, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah gauging unknown vocabularies atau gauging meaning from context. Ya, kita bisa menebak makna itu dari konteksnya. Ya. Yang kedua adalah using grammar to guess a word for meaning gitu kan. Jadi menggunakan grammar menebak makna kata. Yang ketiga, recognizing word that connect the idea. Ada tiga cara untuk menebak satu kata dalam yang kita tidak ketahui ya, ketika kita membaca secara efektif. Nah, yang pertama, guessing meaning from the context, menebak makna dari sebuah konteks ya.
Jadi untuk menebak arti yang tidak kita pahami, kita bisa melihat teks-teks sebelum dan sesudahnya yang bisa menggambarkan konteks secara luas. Jadi kalau kita misalkan membaca satu paragraf, kemudian ada satu kata yang tidak ketahui, maka kita baca, kita pahami dulu sentence-sentence sebelum dan sesudahnya. Nah itu ketika kita memahaminya, pasti kita akan bisa menebak secara mudah apa sih kira-kira yang dimaksud dari kata itu. Ya. Jadi kita melihat konteksnya dengan cara kita bisa membaca satu sentence cukup, atau kalau satu sentence masih belum kita mendapati maknanya, ya kita bisa membaca satu paragraf ya. Seperti contoh, for example ya, a misogynist is. Apa sih yang dimaksud misoginis? Apa itu misoginis? Kalau kita membaca sebuah paragraf kemudian ada kata-kata misoginis, nah kita tidak tahu misoginis itu apa ya. Maka kemudian kita baca. Nah ini coba kita latihan sedikit ya. That her boss was a misogynist soon after she started working for him. It is difficult for a woman to work for a misogynist. She knew that no woman would ever get a top level job in company owned by misogynist. Ya, jadi apa sih kira-kira misoginis? Ya, di kalimat pertama saya akan terjemahkan ya. Di kalimat pertama dia menjelaskan, di kalimat pertama ini menunjukkan bahwa she realized that her boss was a misogynist. Dia menyadari bahwa bosnya merupakan seorang misoginis setelah dia memulai pekerjaan dengannya. Ya, for him berarti ada, kita bisa ada tanda-tandanya sana, him itu laki-laki misalkan seperti itu. Ya, ini dari kalimat pertama ada tandanya yaitu him, laki-laki misalkan. Terus kemudian dari kata-kata kedua, it's difficult for women to work for misogynist ya. Akan sulit bagi perempuan untuk bekerja dengan seorang misoginis. Nah, difficult tanda-tandanya ya. Difficult for woman berarti itu clue-nya di situ. Kemudian sentence yang ketiga adalah she knew that no woman will ever get a top level job in the company owned by misogynist. Di kalimat ketiga ini kemudian ada apa namanya? Ada clue-nya, no woman. Jadi tidak ada perempuan yang kemudian bisa mencapai level yang tinggi dalam pekerjaan yang dimiliki oleh seorang misoginis. Nah, dari membaca 3 sentence ini, apa yang tergambar di diri kita? Misoginis itu ya adalah orang yang tidak suka dengan perempuan ya. Maka misoginis itu adalah orang yang tidak suka dengan perempuan. Nah, itu tergambar dari 3 sentence ini, meskipun tidak dijelaskan secara misoginis adalah orang yang tidak, tapi bisa dipahami ketika kita membaca 3 sentence ini. Itu ya. Jadi itu melihat dari konteksnya. Dari 3 sentence ini kemudian kita bisa menebak, oh misoginis itu berarti orang yang tidak suka dengan perempuan. Meskipun kita tidak usah membuka kamus, itu sudah bisa kita tebak dengan sendirinya. Coba kita latihan ya. Misalkan, what does revenue mean? Ya, kalau kita apa revenue itu? Nah, kita coba ada 2 kalimat. Could I have a piece of bread? I miss breakfast and I'm simple revenues. The poor horse was the revenues and it ate the leaf and bark of the trees. Apa arti revenues itu? Ya, revenues adalah misalkan di dalam kalimat yang pertama, bisakah saya mendapatkan satu roti misalkan. I miss breakfast, saya belum sarapan dan saya sangat revenues ya. Kemudian ada yang sentence yang kedua adalah kuda yang miskin itu, kuda yang jelek itu adalah sangat revenues dan dia makan apa saja dari pohon ya. Jadi revenues itu kalau dari 2 kalimat ini kita bisa menyimpulkan bahwa revenues itu berarti lapar, sangat lapar sekali ya. Karena ada beberapa itu, I miss the breakfast and I'm simple revenues ya. Dia tidak sarapan maka dia sangat lapar sekali. Nah, itu. Ada kuda yang jelek itu sangat lapar karena dia makan apa saja dari pohon. Nah, itu. Flipper misalnya, kita nggak tahu makna flipper dalam sebuah kalimat,
kemudian kita bisa membaca sentence-nya. Ya, we were all surprised to see how fast Johnny was swimming. Then she saw that she was wearing flipper. With my flipper on my feet, I feel like a fish. I had never swum so fast and so far. Flipper itu maknanya kalau dari kalimat yang pertama dia menunjukkan bahwa uh, ada Johnny itu berenang sangat cepat sekali ketika dia menggunakan flipper. Nah, flipper berarti adalah alat untuk berenang dengan cepat. Nah, itu clue yang pertama. Clue yang kedua, with my flipper, dengan flipper I feel like a fish. Berarti alat yang digunakan agar bisa berenang secara cepat yang mirip dengan ikan. Nah, apa? Nah, kalau kita bayangkan dengan pengetahuan kita, berarti orang kalau berenang dengan menggunakan kalau yang di kaki itu loh, alat itu loh yang mirip dengan kayak sirip seperti itu. Jadi flipper itu adalah alat berenang yang mirip dengan sirip. Nah, itu artinya flipper. Dari dua kalimat ini konteksnya kita bisa tahu dan kemudian kita bisa menebak. Oh, flipper itu artinya itu. Paham ya? Nanti kita coba di membaca ketika membaca di sebuah buku atau sebuah artikel. Itu yang pertama adalah memahami sebuah makna dilihat dari konteks teksnya. Yang kedua adalah using grammar to guess word meaning, menggunakan grammatical. Jadi menentukan informasi berdasarkan grammar dengan menentukan fungsi kata seperti word as noun, verb, pronoun, adjective atau adverb, sehingga kalian bisa mempersempit kemungkinan makna. Jadi kalau semisal kalimat kemudian kita tidak tahu suatu kata, kita tebak dulu itu kira-kira apa, noun, adjective, pronoun, atau verb. Nah, kalau kita sudah bisa menebak verb misalkan maknanya tidak akan jauh dari kata kerja. Nah, itu semakin sempit kemungkinan maknanya, maka akan semakin mudah untuk ditebak. Contohnya, for example, the news that John was resigning from his job surprised us all. We simply couldn't fathom why we want to leave, know that the company. Ya, berita tentang pengunduran diri John sangat mengejutkan kita. Kita sampai tidak bisa fathom mengapa dia mau meninggalkan perusahaan. Ya, kita tidak paham fathom itu artinya apa ya. Kemudian kita bisa menebak, fathom ini apa? Verb, noun, adjective atau apa? Nah, satu-satunya kemungkinan bentuk katanya adalah verb. Karena apa? Dia setelah could atau can. Nah, mungkin setelah could, noun atau apa itu kan jarang sekali kemungkinan itu. Maka setelah could itu pasti verb. Maka fathom ini pasti verb. Ya. Maka kalau diartikan kira-kira apa? Berita tentang pengunduran diri John sampai mengejutkan kita. Kita sampai tidak bisa titik-titik itu apa? Kita bisa memahami, ya, understand. Sampai kita tidak bisa memahami mengapa dia mau meninggalkan perusahaan ini. Jadi fathom artinya understanding, ya. Fathom artinya ya memahami itu, understanding itu, ya. Ini kita tidak paham makna aslinya, tapi kita bisa menebak dari struktur katanya, karena dia adalah kalimat verb, ya, kata verb gitu. Maka yang kita tebak adalah verbnya. Ya. Contoh lain, ya, the only person in the room was a doddering old man. A doddering old man who didn't seem to understand our question. Kira-kira apa? Satu-satunya orang di ruangan ini adalah dodori, orang tua yang terlihat tidak bisa memahami pertanyaan kita. Dodering itu apa dodering? Dodering ini karena ada old man, nah, karena dia ada verb ing, ya biasanya dia adalah menjadi adjective atau kata sifat dari old man. Ya, kira-kira apa dodering itu? Kemudian kita baca kata sifat apa. Maka kalau kita terjemahkan misalkan satu-satunya orang yang ada di ruangan ini adalah orang tua yang doddering. Nah, orang tua yang weak bisa jadi, lemah bisa jadi, atau apa yang kemungkinan dia tidak bisa memahami. Jadi doddering itu adalah weak. Kita bisa menebak itu doddering adalah weak gitu kan, atau lemah gitu. Karena dia tidak bisa memahami. Nah, itu.
Contoh yang kedua, his breath reeked of whiskey, and from he guessed he had been drinking for some times. Nah, kita grammatical function of reeked. Reek itu apa? Reek itu uh, adalah kata kerja yang berupa apa namanya, kena reeked. Jadi apa istilah, passive voice. Jadi kata pasif, ya. Maka kalau kita terjemahkan mulutnya, nafasnya itu ter of whiskey. Ter apa dari whiskey? Maka ada ter apa, bisa tercium atau smelt it, ya, bisa dia smelt it of whiskey, itu tercium bau whiskey. Dan dari cara jalannya kita bisa menebak bahwa dia habis dari itu. Kalau kita bisa menebak, kalau kita andai kata tidak tahu tentang satu bentuk apa namanya arti dari suatu kata itu, yang kedua caranya kita bisa menebak dari bentuk, menentukan bentuk kata itu apakah verb, adjective, atau bisa jadi verb passive voice misalnya, seperti itu ya. Itu fungsi yang cara yang kedua. Cara yang ketiga, recognizing word that connect ideas, ya. Biasanya kalau kita membaca sebuah artikel, ya, kemudian ada kata-kata yang asing. Nah, kata-kata yang asing itu meskipun kita paham secara literal maknanya, tapi kok tidak nyambung dengan apa yang kita pahami, itu bisa jadi karena kita tidak connect dengan ide si penulis. Maka yang perlu kita lakukan adalah ini jadi apa? Apakah dia pronoun? Apakah dia sinonim? Apakah dia summary of word? Jadi apa namanya, kata kesimpulan. Nah, kalau kita bisa menentukan itu apakah dia pronoun, sinonim, atau kesimpulan, maka kita bisa mempersempit makna yang kemungkinan mana. Contohnya, modern technology has dramatically changed the way we view the world. With air travel, satellite communication, and computers, it seems a much smaller place this day. Ya, what is it? Nah, kalau kita terjemahkan, teknologi modern secara dramatis mengubah pandangan kita terhadap dunia dengan travel yang berbasis udara, kemudian satelit komunikasi dan komputer, itu terlihat smaller place. Jadi dunia ini terlihat apa namanya, tempat yang kecil. Itu kira-kira kembali ke siapa? Itu kembali ke the world. Dunia ini terlihat menjadi tempat yang kecil hari-hari ini, kan gitu. Maka kita memahami itu adalah the world. Nah, itu pronoun. Kalau kita nanti coba pronoun itu apa? It, we, apa dan lain sebagainya. Atau dia sinonim. Nah, ini yang perlu kita kadang-kala di dalam beberapa kalimat itu sinonim muncul, ya. An orange can be a delicious snack. This citrus fruit is also very healthy for you because it is good source of vitamin, ya. Jadi orange itu sangat delicious. Ya, kalau kita tidak tahu citrus fruit itu apa, ya, kalau kita bisa menemukan citrus fruit itu bisa jadi sinonim dari orange. Berarti citrus fruit itu adalah jeruk artinya. Nah, itu harus kita lihat dari konteksnya, dilihat dari idea yang ingin disampaikan oleh. Kalau sudah terkonek, maka kita akan mudah, ini sinonim, maka artinya adalah orange, ya. Ini yang simple. Nanti kalau beberapa, tapi kalau kita sudah bisa memahami itu, enak sekali. Yang ketiga adalah summary of word. Jadi misalkan dalam sebuah sentence, ya, the morning Ayako decided to make some egg salad. First she boiled the water, then she added a drop of vinegar and 6 eggs. She boiled them for 10 minutes. After that, she placed the egg into some cold water for half an hour to cool them. Then she peeled the eggs and crumbed them. Finally, she added some mayonnaise and crumbed celery, and the salad was ready. The whole process. Nah, andai kata kita tidak paham maknanya proses ini apa. Nah, proses itu ternyata dia adalah proses dari each Ayako took
in making excellent. Nah, kalau kita sudah bisa memahami dari satu paragraf itu, makna proses adalah proses yang dilakukan oleh ayahku ketika membuat salad. Itu teorinya ya. Nah, kemudian ayo kita ada 3 tadi ya. Coba kalau kita mencoba kita terjemahkan dalam membaca ini apa namanya. Dalam membaca ini. Introduction. Ya, kita baca coba introduction. This book is about the interpretation of one particular type of Quranic text. Nah, kalau kita terjemahkan ya, buku ini is about, ya, buku ini, nah ini biasanya kalau kita terjemahkan membahas tentang, ya, karena is about, membahas tentang the interpretation of particular type of Quranic text, membahas tentang interpretasi atau penafsiran dari tipe teks Al-Quran atau salah satu tipe dari teks Al-Quran. Ya. Jadi buku ini membahas tentang penafsiran dari salah satu tipe dari teks Al-Quran. The texts that are considered ethical legal in nature and are represented in the Quran's belief, ruling, laws, commandment, prohibition, and instruction. Teks tadi ya, teks tersebut adalah that unconsidered adalah yang considerate apa? Yang terkonsiderasi, yang merujuk ya, yang merujuk ke dalam jadi sumber-sumber etiko-legal yang merepresentasikan represented, yang terrepresentasi dari apa tadi? Dari ini kepercayaan, ruling itu adalah aturan, laws itu hukum, commandment itu apa? Perintah, prohibition itu adalah larangan, dan instruction adalah instruksi Quran. Jadi kalau kita terjemahkan, teks yang dianggap considered sebagai sebagai sumber-sumber etiko-legal, sumber-sumber hukum etis yang dan merepresentasikan, yang terrepresentasikan, karena ini pasif ya, terrepresentasikan di dalam kepercayaan, aturan-aturan, kemudian hukum, perintah, larangan, dan instruksi Al-Quran. Ya, itu kalau kita terjemahkan. Ya, kenapa kok Al-Qurannya di belakang? Karena kan dia kepemilikan ya, jadi belakang maknanya. Terus kemudian an example of such ethical legal content include belief in God, prophet, and life after death. Contoh dari ya, ethical legal content, yaitu konten hukum etik, adalah apa tadi? Belief in God, include belief, termasuk di dalamnya believe in God, percaya kepada Tuhan, prophet, nabi, dan life after death, atau kehidupan setelah meninggal. Regulation related to marriage. Regulasi ya, regulasi itu, aturan-aturan itu berkaitan, berkaitan dengan marriage. Apa marriage itu? Marriage itu pernikahan. Divorce itu adalah perceraian, and inheritance. Nah, kita terapkan teori tadi.
Misalkan kita tidak paham inheritance itu apa, maka kita bisa memperkirakan inheritance itu yang pertama dia adalah noun, ya, karena dia reverse-nya adalah divorce and marriage dari susunan gramatikal. Ya. Dari konteksnya dia adalah urutan, ya. Marriage, divorce, and inheritance ini urutan. Nah, dari segi konteksnya, ya kan, marriage ini apa? Pernikahan, perceraian. Inheritance ini ya tidak akan jauh dari marriage and divorce. Maknanya kalau marriage pernikahan, kemudian divorce itu perceraian, maka inheritance ini maknanya adalah sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan dan perkawinan. Inheritance bisa diartikan macam-macam. Nah, maka artinya adalah bisa warisan dan lain sebagainya. Ya. Jadi regulasi itu berkaitan dengan pernikahan, perceraian, dan warisan. What is permitted and prohibited? Apa yang diperbolehkan dan dilarang adalah aturan atau perintah yang berhubungan relating kepada fasting, puasa, spending. Kalau spending itu kita artikan secara literal, spend itu apa? Menghabiskan. Nah, karena kita tahu konteksnya adalah berkaitan dengan fasting, berkaitan dengan jihad, berkaitan dengan etiko legal, maka spending ini menghabiskan apa? Menghabiskan uang. Untuk apa? Untuk zakat, karena ini berkaitan dengan Islam. Maka perintah anjuran-anjuran itu berhubungan dengan puasa, spending ini menunaikan zakat, itai zakat, ya. Meskipun di sini tidak ada kata-kata zakat, tapi kita paham bahwa spending itu adalah zakat. Jihad, ya. Hudud ini apa? Aturan-aturan, batasan-batasan. Prohibition, larangan itu berkaitan dengan theft. Apa theft? Dari thief. Ya, thief itu mencuri, berarti theft itu pencurian. Dealing with non-Muslim, ya, berkaitan dengan hubungan dengan non-Muslim. Instruksi itu berkaitan dengan etiquette. Etiquette itu apa? Etika. Ya, dilihat dari itu. Interfaith relation, hubungan antar iman, atau kalau dalam bahasa kita, kalau hubungan antar iman itu kan kalimat yang tidak common, ya, tidak umum, maka biasanya kita pakai hubungan antar agama. Governance adalah pemerintahan. The book is not intended, buku ini tidak intent itu kan niat, tidak diniatkan atau tidak dimaksudkan. Kita tidak harus memaknainya secara literal, diniatkan, maksudnya adalah dimaksudkan. Buku ini tidak dimaksudkan as a manual providing. Manual providing itu apa? Ya, manual. Kita biasanya pernah sering baca manual book. Nah, pasti buku pedoman. Meskipun di sini tidak ada book, tapi dia mengandung arti buku pedoman. Nah, ini kita konteksnya buku ini tidak dimaksudkan sebagai buku pedoman yang memberikan step-step atau langkah-langkah dalam menginterpretasi teks-teks tersebut. Ya, even though, meskipun ya, even though ini meskipun it's, it ini apa? Kembali ke book tadi. It's contain, mengandung useful idea, ide-ide yang berguna. Ini kalian harus juga memahami gramatikalnya, ya. Jadi kalau kita menerjemahkan naat man'ut itu ininya dulu, ideasnya, ide-ide yang bermanfaat for their interpretation, dalam untuk menginterpretasinya, untuk menafsirkannya. Rather it is an argument. Rather ini kan kalau diterjemahkan agaknya gitu kan. Tapi kalau kita terjemahkan gini, buku ini agaknya lebih sebagai argumentasi for releasing the ethical legal, untuk membebaskan. Release itu kan artinya melepas, ya. Membebaskan the ethical legal verses, ayat-ayat ethical legal
from dari legalistic literalist approach. Membebaskan apa? Dari pendekatan-pendekatan literalistik dan legalistik. Ya. That biasanya yang, nah ini kompleks sentence sudah. Yang ini apa? Nah, ini tadi terus kemudian yang mana argumentasi tersebut releasing ini has been the hallmark, yang mana argumentasi tadi menjadi hallmark. Nah, kita nggak tahu hallmark ini apa. Kita tahunya cuma mark saja misalkan. Hallmark ini adalah noun. Artinya adalah penanda. Hallmark, penanda dari interpretasinya from dari post-formative periode post-formative of Islamic law. Jadi dari periode post-formatif hukum-hukum agama. Menuju apa? Nah, ini kan from to menuju ke modern period. Input menuju ke periode modern dari dalam penafsiran dan fikih. Ya. Jadi agaknya argumentasi ini lebih kepada membebaskan ayat-ayat tersebut dari pendekatan yang literal. Yang mana pendekatan tersebut adalah pendekatan yang penanda dari penafsiran-penafsiran pada masa postformatif, ya, sampai ke periode modern dalam penafsiran dan hukum-hukum fikih. Nah, gitu ya, kita memahami itu. The books, titik ya. The books is first and foremost, buku ini utamanya adalah as a justification, adalah justifikasi dalam menggunakan different approach, pendekatan-pendekatan yang berbeda to the interpretation of the ethical legal. Penggunaan pendekatan-pendekatan yang berbeda dalam menginterpretasi ayat-ayat etikologal. Ini kan mudah kalau kita memahami perkata-katanya. I will reverse to this approach. Saya akan reverse, menyebut to this approach, pendekatan ini adalah as a contextualis, adalah kontekstualis. Ya, adalah pendekatan kontekstualis. The truth of my argument, therefore, ini kalimatnya bisa therefore, dengan demikian, atau therefore ini bisa ditaruh di sini juga, tapi bisa juga di tengah. Ya. The truth of my argument, argumentasi saya ini dengan demikian, ya, kalau diterjemahkan dengan demikian, argumentasi saya ini is toward, mengarah. Ya, toward ini apa? Misalnya nggak paham toward ini bisa, toward ini ternyata adalah sinonim dari towards. Towards ini mendorong itu berarti maju itu berarti mengarah, kan gitu. Ya, argumentasi saya ini ada mengarah kepada approach, more flexible approach, pendekatan yang fleksibel, lebih fleksibel dalam menginterpretasikan this text, ayat-ayat tersebut, by taking into consideration, dengan taking into consideration apa? Dengan memfokuskan, taking into consideration ini. Dengan memfokuskan, kalau nggak harus dimaknai mengambil ke dalam, dengan memfokuskan kepada social historical context of the Quran, yaitu konteks sosial historis Quran, gitu kan. Pada saat at the time of revelation, pada saat Quran itu diturunkan, yaitu pada tahun in the first atau 7th century, pada tahun pertama dan ke-7, abad ke-pertama dan abad ke-7 Masehi. Dan karena ini both, maka butuh nggak cuma satu, tapi kemudian the contemporary concern and need of Muslim today, dan
Concern itu apa? Concern and need itu kan kebutuhan. Nah, kebutuhan kalau kita tahunya cuma need, kita bisa menebak ini concern itu apa. Need itu adalah kebutuhan, concern berarti pandangan gitu loh ya. Kebutuhan dan konsentrasi ya, kebutuhan dan konsentrasinya Muslim pada hari ini di era kontemporer ya. Contemporary concerns itu adalah ya kebutuhan dan concern ya, concernnya era kontemporer saat ini. My main interest ya, interest saya yang paling utama is how the meaning of the Quran adalah bagaimana arti dari Quran can be related, bisa digabungkan, bisa dihubungkan to the life of the Muslim, bisa dihubungkan dengan kehidupan umat Islam. In sense, utamanya, maksudnya, utamanya adalah its application adalah mengaplikasikan apa? Aplikasikan tadi ya, can be related to the life ini. Meaning Quran tadi to day practicalities adalah praktek kehidupan masyarakat keseharian in different time, dalam waktu-waktu yang berbeda, in different time, to day practicalities, circumstance, keadaan, circumstance. Berarti kalau misalkan nggak paham circumstance itu apa, kita paham ada praktek, ada places, tempat ya. Berarti kan keadaan, sikon ya, situasi dan kondisi dan tempat kan, situasi, kondisi dan places dan tempat yang berbeda-beda kan gitu. Particularly utamanya adalah its Quranic meaning tadi to the concern and need of the modern period, adalah yang berkaitan dengan kebutuhan dan konsentrasinya yang dibutuhkan di modern period. Nah, ini kita sudah mempraktekkan satu paragraf dengan menggunakan tadi. Kalau kita ada beberapa kata yang kita tidak paham, kita bisa melihat konteksnya ya, kita bisa melihat from the context, guessing from grammatical and guessing from summary of the word ya. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.